Tapi saya akan memberikan Bapak ini kalau Bapak menepati janji Bapak untuk mendekatkan saya dengan Pak Raffi. Saya kan udah janji, saya pasti tepati. Ya? Oke, kalau gitu sekarang saya akan ke rumah Pak Yuda dan saya akan ambil hati Ibu Rianti dengan menjemput Gilang ke sekolah. Jangan sekarang. Oh, tapi kenapa Pak Yuda? Maksud saya begini, untuk mengambil hatinya Mas Raffi, pakai strategi dong. Jangan main hantem-hantem aja. Kayaknya makin hari Indah makin sayang aja sama si bu guru itu. Bikin hati gue kesel ya. Kagak rela banget gue kalau begini. Mimi, temenin Indah tidur ya. Iya, ntar Mimi temenin ya. Indah duluan Gi, Mimi masih beres-beres. Iya. Ya? Ntar Mimi nyusul. Ma mau kemana? Mau ke kamar bentar. Gilang temenin ya, Ma. Gilang gak mau lihat Mama sendirian. Gak usah sayang, kamu kan harus istirahat. Besok kan kamu harus bangun pagi. Tapi, Ma... Sayang, kamu istirahat sekarang ya. Ma... Gilang harus buat Papa balik lagi. Gilang gak mau lihat Mama sedih terus. Aku harus cari tahu yang sebenarnya. Halo? Mas, kalau aku bantu Mas Raffi cari Mbak Mira, boleh nggak? Kamu serius, Di? Aku yakin, Mas. Cuman Mbak Mira yang bisa ngejelasin sama aku. Apakah benar Mas Yuda suaminya? Boleh kan, Mas? Iya, boleh. Boleh, Di. Ya udah. Rianti udah mulai ragu sama Yuda. Loh, kamu mau kemana? Itu udah sampai rumahku. Makasih ya. Kamu udah antar aku pulang secara nggak langsung. Iya, sama-sama. Hati-hati di jalan. Jangan ngantuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ayang Wahab. Beda. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang Wahab. Waalaikumsalam. Ngapain sih, Mpok? Malam-malam teriak-teriak manggilin Bang Wahab. Ya elah, Bet. Gua kan kagak bisa tidur. Udah gitu, Bang Wahab gue teleponin, kagak diangkat-angkat. Kan Leli khawatir, Bet. Gue masuk liat Bang Wahab. Ini apa? Bang Wahab itu udah cinta mati sama si Mira. Lalu bagaimana sih, Bet? Kan lu tahu yang cinta mati sama Bang Wahab itu cuma Leli, Tulus. Udah mending Mpok lupain aja deh Bang Wahab. Enak aja lu, emang kenapa salah gua apa? Masalahnya Bang Wahab udah kayak orang stres mikirin Neng Mira. Ya udahlah, makanya aye izinin dia aja deh sama Neng Mira. Oh, lu bagaimana sih? Kemarin lu dukung gue jadian sama Bang Wahab. Sekarang lu dukung Mira. Tega banget lu ya sama gue. Ya emang aye tega, emang kenapa? Hah, beda. Ujuk buset. Ben. Ih, ilaha illallah, terus nasib gue gimana dong? Beda. Udah malam kan ini. Terus nasib gue bagaimana, Bet? Gue kan cinta mati sama Bang Wahab. Beda.
Udah malam kan ini, Bek. Bang Wahab. Abang. Elah. Sepi banget lagi. Ih. Lu lagi ngikut-ngikut. Patah hati nih. Ya udah dah. Besok gue balik lagi ya. Lu pikir-pikir dah. Kali be berupa pikiran. Bek. Serem juga ya. Pak Yuda, saya sudah mendapatkan apa yang Bapak mau. Bagus. Tapi saya akan memberikan Bapak ini kalau Bapak menepati janji Bapak untuk mendekatkan saya dengan Pak Raffi. Saya kan udah janji, saya pasti tepati. Ya? Oke, kalau gitu sekarang saya akan ke rumah Pak Yuda dan saya akan ambil hati Ibu Rianti dengan menjemput Gilang ke sekolah. Jangan sekarang. Oh, tapi kenapa Pak Yuda? Maksud saya begini, untuk mengambil hatinya Mas Raffi, pakai strategi dong. Jangan main ngantem-ngantem aja. Biar bagaimanapun juga hatinya Mas Raffi, pikiran, jiwanya semua itu lagi tertambat sama si Mira. Mira lagi Pak Yuda. Jujur ya Pak, saya semakin hari semakin gak suka dengar nama itu. Kamu tenang dong, tenang aja. Saya udah janji dekatin kamu sama Mas Raffi. Tenang, saya dekatin nanti. Iya, tapi sampai kapan saya harus menunggu Pak? Cepatnya. Sekarang sih bodo amat Raffi mau buka siapa gue sebenarnya. Karena sebentar lagi gue akan dapatkan semua harta Raffi dan Rianti. Pagi Bu, pagi Gilang. Pagi Pak Jarwo. Maaf Bu, nanti setelah saya antar Gilang, saya disuruh Bapak untuk mengambil barang-barang Bapak yang masih ketinggalan di rumah. Pak Jarwo udah ketemu sama Mas Yuda? Ya, semalam saya dipanggil sama Bapak ke kantor Bu. Oh, jadi Mas Yuda sekarang di kantor? Iya, di kantor Bu. Mah, Gilang mau papa balik lagi ke rumah ini, Ma. Tolong dong, Ma. Saya sih maafin Bu. Kan saya nggak tahu apa kejadiannya Bu. Tapi waktu saya semalam ngobrol sama Bapak, terus saya tanya Bapak kenapa sedih. Bapak nggak mau cerita apa-apa Bu. Dia malah cuma menekankan supaya saya harus selalu jagain Ibu sama Gilang. Kasihan sekali Bapak ya Bu. Sampai saya belikan makan malam tapi nggak dimakan juga Bu. Aku jadi nggak tega sama Mas Yuda. Tapi aku harus memastikan kebenaran yang Mas Raffi tunjukkan ke aku. Ayo, Gilang. Kita berangkat ke sekolah, nanti kesiangan. Nanti Pak Jarwo dimarahin sama Papa Yuda kalau telat sekolahnya. Ya? Ntar dulu deh Pak Jarwo. Emangnya Pak Jarwo nggak bisa ya Pak Jarwo? Bilang sama Papa gitu untuk balik ke rumahnya lagi. Ya, mana mungkin Pak Jarwo maksa bos. Ya, kalau mungkin kan yang paling mungkin Mama yang bisa nyuruh Papa pulang lagi ke rumah. Mah. Sayang, kamu sekarang sebaiknya berangkat ke sekolah ya. Mama nggak mau kamu telat, ya. Ya udah deh Mah, Gilang pergi dulu ya Mah. Saya berangkat Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, Gilang kok kelihatannya sedih. Kenapa? Gilang sedih Pak Jarwo. Papa pergi dari rumah. Terus sekarang Mama jadi nangis-nangis terus deh. Ini kan semuanya pasti gara-gara Om Raffi, ya? Om Raffi. Emangnya Om Raffi kenapa? Pak Jarwo akan ceritain ini semuanya ke Gilang. Tapi Gilang nggak boleh cerita lagi ke Mama atau ke orang lain. Ya? Janji ya? Iya. Gilang janji. Jadi, kata Papa Yuda,
Om Raffi itulah yang sudah bikin Papa Yuda sama Mama Rianti berantem. Karena memang Om Raffi nggak suka sama Papa Yuda. Padahal kan Papa Yuda itu selalu ngalah loh sama Om Raffi. Tapi memang Om Raffinya pengen kalau Papa Yuda sama Mama Rianti itu pisah. Ya Pak Jarwo sih kasihan aja sama Papa Yuda. Karena dia bakal sedih kalau harus pisah sama Mama Rianti, sama Gilang. Kasihan. Om Raffi jahat. Gilang benci sama Om Raffi. Padahal Papa itu selama ini selalu baik sama Om Raffi. Papa nggak pernah ngelakuin apa-apa sama Om Raffi. Tapi Om Raffi tetap aja nggak suka sama Papa. Gilang kesel banget sama Om Raffi. Om Raffi yang buat Mama nangis-nangis kayak gini.